Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai studi kelayakan usaha. Pada video ini kita akan membahas mengenai bisnis plan jasa fotografi. Oke, bisnis plan. Yang pertama yang kita harus tahu dari bisnis plan ini adalah apa itu bisnis plan? Pengertian dari bisnis plan. Oke, bisnis plan ini adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat dari suatu bisnis, di mana dalam bisnis plan ini sudah sepantasnya mengandung strategi penjualan dan pemasaran yang dirangkai dengan detail. Adapun kondisi pendanaan serta perkiraan pendapatan dan juga pengeluaran juga terdapat dalam bisnis plan yang selama bisnis tersebut dijalankan. Oke, selanjutnya adalah apa bisnismu? Dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai bisnis yang menawarkan jasa foto dalam berbagai momen kesempatan seperti pernikahan, prawedding, foto produk, dan juga jasa. Oke, selanjutnya adalah visi. Visi dari bisnis plan ini, adalah menjadi usaha jasa fotografi yang inovatif dengan kualitas terbaik. Oke, next adalah misi. Misi dari bisnis ini adalah yang pertama, mengikuti perkembangan teknologi fotografi dan desain terkini. Kemudian, menitik beratkan kepuasan konsumen dari segi pelayanan, hasil foto, desain, dan juga ketepatan waktu pengerjaan. Oke, misi yang terakhir adalah mengikuti berbagai kegiatan pameran. Selanjutnya adalah company description. Untuk bisnis ini akan dilokasikan pada di area Daya Kota Makassar. Kemudian untuk pelaku bisnisnya ada 2 orang, yang dimana saya sendiri dan juga seorang yang akan menjadi asisten. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan di sini, walaupun kami belum pernah mendapatkan penghargaan yang secara formal, dalam hal ini seperti sertifikat, piagam, atau apapun sejenisnya, tapi kita akan tetap berambisi untuk memperkenalkan hasil karya kami dalam setiap pameran dan juga media sosial. Untuk penghargaan sendiri, kami mendapatkan beberapa apresiasi dari foto yang ataupun konten yang kami sajikan di Instagram kami. Oke, selanjutnya adalah product and service. Karena adanya persaingan dalam dunia bisnis produk dan jasa, maka setiap pelaku usaha akan memikirkan bagaimana agar usaha yang mereka jalankan akan tetap ada. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memikirkan bagaimana agar usahanya ini berbeda dengan usaha yang lain. Untuk kami sendiri, fotografi produk dan jasa kepada para pelaku usaha dan konsumen non pelaku usaha, yaitu dengan memberikan full service and low price. Maksudnya apa? Yaitu kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, teratas di kelasnya, namun dengan harga yang ramah di kantong. Oke, selanjutnya adalah market analysis. Usaha fotografi ini sangatlah menjanjikan karena setiap orang di era digital ini tidak dapat terlepas dari penggunaan media sosial. Di media sosial ini setiap orang dapat mengekspresikan perasaannya, baik itu berbentuk tulisan maupun gambar. Yang paling banyak peminatnya pada saat ini, salah satu yang merupakan media sosial dengan peminat terbanyak pada saat ini adalah Instagram. Hampir semua anak muda terkhusus ini memiliki akun Instagram yang aktif. Oke, untuk data di sini kami menyajikan data dari sumber Napoleon Cat or Napoleon Chat something else.
Oke, di sini terlihat tren kenaikan dari jumlah pengguna Instagram di tahun 2020 dari periode Januari sampai Mei. Dapat dilihat bahwa pada pada bulan Januari jumlah pengguna Instagram adalah 62,2 juta. Kemudian meningkat pada bulan Februari, Maret, April hingga Mei dengan jumlah pada bulan Mei adalah 69,2 juta. Wow. Tren kenaikan ini berbanding lurus dengan permintaan jasa fotografi tentunya. Karena akan lebih banyak pengguna sosial media, maka akan lebih banyak juga orang yang bergantung pada dunia pemfotografian. Kemudian di sini jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal 2 tahun 2020 mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari populasi Indonesia. Jumlah ini bertambah sekitar 25,5 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya. Yang selanjutnya masih market analysis. Kami telah melakukan polling menanyakan bahwa seberapa besar kebutuhan Anda akan jasa fotografi. Dapat terlihat bahwa pengguna dari jasa fotografi ini tergantung pada seberapa besar kebutuhan konsumen akan jasa fotografi. Berdasarkan polling yang kami lakukan, bahwa lebih dari separuh jumlah responden adalah konsumen dengan kebutuhan fotografi medium, yaitu 60,8%. Kemudian konsumen dengan kebutuhan fotografi low dan high seimbang di angka persentase 19,6%. Untuk polling di sini, polling kedua adalah jika responden sebagai pengguna jasa fotografi, Anda akan memposisikan diri sebagai lebih dari setengah responden memilih untuk memposisikan diri sebagai konsumen karena kebutuhan atau pelaku usaha dan jasa atau apapun itu yang bertujuan untuk produktif. Terlihat bahwa lebih dari 58,8%. Untuk lebihnya adalah 41,2%. Konsumen karena kemauan atau keinginan seperti traveler, selebgram, or lainnya yang bertujuan untuk hanya diunggah ke media sosial. Persentase ini tidak terpaut jauh, hanya terpaut hampir 10%. Oleh karena itu kami berupaya untuk memberikan sesuatu yang punya keseimbangan antara harga dan juga kualitas. Dan juga keseimbangan pelayanan kepada konsumen yang merupakan konsumen karena kebutuhan dan juga konsumen yang merupakan konsumen karena keinginan atau desakan sosial media. Oke, yang selanjutnya adalah competitor and benchmark. Oke. Usaha fotografi ini sudah sangat marak di kalangan para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha fotografi, khususnya yang ada di kota Makassar, seperti Elnir Photography, Photo Studio Mirror, Colibri Photography, Adelia Photography, dan masih banyak lagi. Oke, adapun kelebihan dari usaha fotografi kompetitor kami ini dapat kami simpulkan dari pengamatan kami, yaitu mereka telah membangun kepercayaan masyarakat luas akan produk yang mereka tawarkan. Adapun kelemahannya adalah website yang mereka sediakan ini kurang menarik dari segi tampilan ataupun fitur-fitur yang cenderung minim. Oke, selanjutnya adalah market plan and strategy.
Kami telah melakukan polling kembali di sini jika menanyakan jika responden ingin menggunakan jasa fotografi, apa yang Anda lebih perhitungkan? Oke, lebih dari setengahnya, yaitu 54,9% memilih untuk lebih memperhitungkan pelayanan atau servis. Kemudian 45,1% ini memilih memperhitungkan biaya. Kurang dari 10% selisih dari keduanya. Untuk pemberian dan pelayanan harga ini kami akan memberikan keseimbangan, yaitu seperti tadi kami telah paparkan sebelumnya bahwa kami akan memberikan full service and low price. Untuk strategi ekspansi bisnis ini kami akan memfokuskannya di kota Kendari dan juga kota Denpasar. Adapun media pemasarannya yaitu via online, di mana di sini kita akan memanfaatkan Instagram dan juga website. Dan juga offline, kami akan menyebarkan brosur dan juga memasang baliho di beberapa titik yang ramai dilalui oleh pengendara ataupun ramai oleh pengunjung di beberapa titik di kota Makassar. Selanjutnya adalah organization and management. Dalam usaha ini, rencananya kami akan merekrut seorang yang dapat membantu dalam proses pengambilan gambar. Untuk kedepannya, jika dalam kegiatan pengambilan gambar ini memerlukan adanya riasan wajah agar tampilannya lebih maksimal, maka kami juga akan bekerja sama dengan jasa make up. Contohnya yaitu jasa foto jika ada yang memerlukan jasa foto prawedding. Oke, next adalah financial. Financial di sini untuk kas dari bisnis kami yaitu 2 juta, kemudian kami akan melakukan kredit sebesar 25. Di sini tertera 20 juta. Ini ada kesalahan penginputan. Kemudian untuk peralatan dan juga kamera di sini ada 13 juta, kemudian sewa tempatnya kurang lebih 1.500.000. Ini untuk per bulan. Kemudian ada perlengkapan perlengkapan pendukung yaitu sekitar 5,5 juta. Adapun listrik kami akan mengalokasikan dana sebesar 2.200.000 per bulan, atau bisa saja lebih atau kurang. Kemudian ada software editing ini sebesar 200 ribuan. Untuk totalnya yaitu berapa ini? 20.400.000. Oke, selanjutnya adalah kontak. Untuk dapat berinteraksi dengan konsumen atau customer, kami menyediakan 3 kontak yang dapat dihubungi, yaitu yang pertama adalah email, yaitu moneyshot@gmail.com. Kemudian Instagram @moneyshot.id. Adapun kontak service yaitu di 085796938918. Untuk kedepannya kami juga rencana akan membuat website. Ya, oke. Terima kasih telah menonton video ini sampai di detik ini. Terima kasih. Oke. Bye.